Sabar dulu. Tuh berjalan. Mulai kan? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaharani Putri dengan NIM 122130033 selaku moderator. Di sini kita akan mempresentasikan hasil laporan kuliah lapangan Sistem Proteksi Tenaga di Gardu Induk Sukarame dengan anggota Zakaria Daulay, Fauzan Normansyah, Rizky Henok Bari, dan Muhammad Bintang Pamungkas. Selanjutnya akan Oke, pertama ada pendahuluan, lalu ada metodologi, hasil dan pembahasan, lalu kesimpulan. Untuk pendahuluan, ada latar belakang di sini. Indonesia sebagai negara yang terletak di garis khatulistiwa memiliki iklim tropis yang khas. Iklim ini ditandai dengan suhu hangat sepanjang tahun, kelembapan yang tinggi, serta keberadaan hutan hujan yang luas. Karena kondisi ini menciptakan lingkungan yang ideal untuk petir, sehingga petir sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini dapat meningkatkan risiko sambaran petir pada infrastruktur kelistrikan termasuk gardu induk dan jaringan transmisi. Sambaran petir dapat menyebabkan berbagai gangguan pada sistem tenaga listrik. Sambaran petir langsung atau direct strike merupakan salah satu bentuk ancaman yang paling berbahaya karena dampaknya langsung terhadap peralatan. Selain itu juga terdapat ancaman lain yaitu gelombang berjalan atau traveling wave eh, akibat dari sambaran langsung pada menara transmisi. Next. Untuk tujuannya, adapun beberapa tujuan untuk laporan praktikum ini adalah sebagai berikut. Satu, memahami konsep sistem proteksi terhadap sambaran langsung pada gardu induk dan menara transmisi. Yang kedua, menghitung sudut lindung sistem proteksi eksternal pada gardu induk dan menara transmisi dengan metode bola gelinding. Yang ketiga, memahami cara pengukuran dan mengukur tahanan-pentahanan gardu induk dan menara. Yang keempat, menghitung nilai induktansi dan tegangan lebih pada menara akibat sambaran langsung menggunakan data lapangan dan kurva induktansi tower. Next. Adapun beberapa rumusan masalah untuk laporan praktikum ini adalah sebagai berikut. Bagaimana konsep sistem proteksi terhadap sambaran petir langsung dapat diterapkan secara efektif pada gardu induk dan menara transmisi untuk melindungi infrastruktur kelistrikan. Yang kedua, bagaimana cara menentukan sudut lindung yang optimal pada gardu induk dan menara transmisi menggunakan metode bola gelinding atau rolling spare method. Yang ketiga, bagaimana metode pengukuran dan nilai pentahanan eh, dapat mempengaruhi efektivitas proteksi petir di gardu induk. Yang keempat, bagaimana menghitung nilai induktansi dan tegangan lebih pada menara akibat sambaran langsung menggunakan data lapangan. Manfaat yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan yang disusun yaitu memperdalam pemahaman mengenai penerapan sistem proteksi petir langsung pada gardu induk dan menara transmisi, menguasai penerapan metode bola gelinding dalam menentukan zona perlindungan petir yang efektif. Selanjutnya, memahami pentingnya nilai tahanan pentahan, dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan analisis dalam menghitung dan mengevaluasi tegangan lebih akibat sambaran petir langsung.
Next. Selanjutnya, Selanjutnya akan dilanjutkan teman. selanjutnya pembahasan terkait metodologi, yaitu ini yang merupakan single line diagram yang diberikan oleh dosen kami, Bapak IGD, terkait bagaimana sistem pengaturan single line diagram pada Tordinus KAME. Selanjutnya, metode metode pengambilan data adalah kegiatan kuliah lapangan dilakukan pasca pengumpulan data yang berkaitan dengan sistem deteksi terhadap tambahan petir langsung atau di extract pada gandul induk. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk pengukuran lapangan, field measurement, simulasi komputer di kasus, analisis data isolir, model statistik, serta metode deskriptif kualitatif. Pada pelaksanaan tugas ini, kelompok memilih metode pengukuran lapangan sebagai pendekatan utama. Metode ini memilih peran penting dalam menilai verifikasi dan kinerja sistem deteksi terhadap sambaran petir secara nyata dalam lokasi penelitian. Adapun flowchart yang akan dilakukan seperti ini. Yang pertama kita akan mulai. Kita melakukan studi data terlebih dahulu sebelum pergi ke lapangan. Lalu pergi ke lapangan pengumpulan data lapangan. Kita melakukan perhitungan manual. Yaitu pembuatan model simulasi. Yang tiga analisis dan hasil simulasi. Yang keempat evaluasi dan kesimpulan. Yang kelima selesai. Metodologi kami menggunakan alat yaitu aplikasi itu AutoCAD Electrical, perangkat lunak utama yang digunakan analisis pemodelan sistem proteksi pada laporan AutoCAD Electrical ini. Ia adalah AutoCAD itu versi khusus dari AutoCAD yang dirancang untuk komputer bacaan sistem, berdasarkan dan proteksi sistem tenaga listrik. Software ini memiliki fitur otomatisasi dan pustaka simbol elastik dasar berstandarkan IEC dan IEEE sehingga memudahkan pembuatan single line diagram gaduh induk Sukame 150-20 kV secara akurat. Saya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya hasil dan pembahasan, di mana pada subbab yang pertama ini ada teori bola gelinding atau rolling spare method. Bisa kita lihat di sini ada gambar dari gaduh induk dari tampak samping. Next. Nah, di sini eh, gambar daerah lindung pada gardu induk dari tampak atas. Next. Untuk mencegah sambaran petir pada menara maka diperlukan proteksi petir dengan metode bola gelinding. Metode ini dapat dilakukan dengan rumus berikut, yaitu R sama dengan K dikali LP pangkat N, di mana R merupakan radius bola gelinding dengan satuan meter, lalu LP adalah arus puncak sambaran petir dengan satuan KA, dan KN adalah konstanta empiris. Diketahui, tinggi menara pada gardu induk yaitu 36 meter dengan arus petir sebesar 40 KA. Maka konstanta empiris, maka eh, maka konstanta empiris di sini K-nya itu sama dengan 10. Jadi untuk R sendiri, K dikali LP pangkat N sama dengan 10 dikali 40 pangkat 0,65 didapatkan hasil sebesar 109,98 meter untuk radiusnya. Next. Selanjutnya ada sudut lindung menara, di mana untuk sudut lindung menara ini rumusnya itu alfa sama dengan sin pangkat min 1 dikali 1 min H per R, di mana didapatkan hasil yaitu A alfa sama, sama dengan sin pangkat min 1 dikali 1 dikurang 36 bagi 109,98. Didapatkan di sini sudut lindung menaranya itu 42 derajat. Lalu untuk yang ketiga itu tegangan puncak saat 10 ohm untuk impulsnya, di mana rumusnya itu V total sama dengan LP dikali R ditambah L DI per DT. V total sama dengan 40.000 dikali 10 ditambah 0,8 dikali 36 per 30. Didapatkan hasil 400.000 ditambah 864.000 sama dengan 1.264.000 volt atau setara dengan 1.264 kilovolt. Next. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode bola gelinding, dapat diketahui bahwa menara transmisi dengan tinggi 36 meter yang disambar petir berarus puncak sebesar 40 kA memiliki jari-jari bola gelinding sebesar 109,98 meter. Nilai ini menunjukkan bahwa area di bawah lengkungan bola dengan radius tersebut merupakan zona yang berlindung dari sambaran langsung petir.
dengan menggunakan hubungan geometris antara tinggi menara dan radius bola gelinding. Diperoleh sudut lindung sebesar 40 derajat, yang artinya setiap peralatan atau struktur yang berada dalam rentang sudut ini dari puncak menara akan berada dalam zona aman dari sambaran langsung. Apabila gardu induk 150 kV PLN terletak dalam batas horizontal yang masih berada di bawah garis lengkung bola gelinding tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa GI tersebut terlindung oleh menara transmisi. Next. Selain itu, dari hasil perhitungan, tegangan puncak pada menara akibat sambaran petir diperoleh nilai sebesar 1264 kV, yang dimana tegangan ini mencerminkan besar potensial antara puncak menara dan tanah saat terjadi impuls petir. Jika dibandingkan dengan nilai Basic Insulation Level atau BIL, sistem 150 kV yang umumnya berkisar antara 650 sampai 750 kV, maka tegangan tersebut jauh lebih tinggi. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan terjadinya flashover pada isolator rantai, di mana loncatan listrik dapat terjadi dari menara ke konduktor. Oleh karena itu, untuk mengurangi risiko kerusakan akibat tegangan lebih, diperlukan sistem proteksi tambahan seperti pemasangan arrester dan sistem pentanahan dengan tahanan rendah agar energi petir dapat dialirkan ke tanah dengan aman tanpa membahayakan peralatan di gardu induk. Next. Selanjutnya ada koordinasi isolasi. Setiap komponen yang terdapat pada gardu induk memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga keandalan serta keamanan sistem penyaluran energi listrik. Keberadaan komponen-komponen tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi gardu induk untuk memastikan sistem proteksi dan konektivitas jaringan distribusi listrik tetap efisien, stabil, dan berfungsi optimal. Berikut ini merupakan beberapa komponen utama yang terdapat pada gardu induk, beserta fungsi utamanya dalam menunjang kinerja sistem tenaga listrik. Next. Ah, apakah peralatan di bawah apakah peralatan di dalam GI 150 kV dapat terlindung dengan baik menggunakan kawat tanah seperti yang di saat ini terpasang? Peralatan di dalam gardu induk Sukarame, penampung dengan kapasitas 150 kV dalam pelaksanaan kuliah lapangan dapat dikatakan sudah terlindungi dengan baik menggunakan kawat tanah atau ground wire yang terpasang pada sistem tersebut. Pada GI 150 kV, penggunaan kawat tanah telah sesuai dengan standar yang berlaku dalam perlindungan sistem tenaga listrik dari sambungan petir. Next. Nah, berikut adalah komponen-komponen yang terdapat pada gardu induk, di mana yang pertama ada lightning arrestor, di mana lightning arrestor ini berfungsi untuk melindungi peralatan listrik dari tegangan lebih akibat sambaran petir, dengan menyalurkan arus petir ke tanah sehingga mencegah kerusakan dan menjaga keandalan sistem tenaga listrik. Lalu yang kedua ada transformator, di mana transformator ini berfungsi sebagai pengubah tingkat tegangan listrik, bisa step up, bisa step down, menyesuaikan kebutuhan penyaluran dan distribusi energi listrik secara efisien dalam sistem tenaga listrik. Lalu yang ketiga ada disconnecting switch, di mana fungsinya itu memutus atau menghubungkan peralatan dari sistem tenaga listrik saat tidak bertegangan guna memastikan keamanan saat pemeliharaan atau perbaikan peralatan di gardu induk. Lalu yang keempat ada capacitive voltage transformer, di mana fungsinya itu menurunkan tegangan tinggi pada sistem transmisi menjadi tegangan yang lebih rendah dan aman untuk keperluan pengukuran proteksi serta komunikasi. Lalu yang kelima ada circuit breaker, di mana fungsinya sebagai pemutus dan penghubung arus listrik secara otomatis maupun manual saat terjadi gangguan atau kondisi abnormal, guna melindungi peralatan dan menjaga keandalan sistem tenaga listrik di gardu induk. Selanjutnya ada current transformer, di mana fungsinya yaitu menurunkan arus besar pada sistem tenaga listrik menjadi arus lebih kecil dan aman, sehingga dapat digunakan untuk keperluan pengukuran proteksi serta pengendalian pada gardu induk. Next. Lalu yang terakhir ada wave trap, di mana wave trap ini berfungsi sebagai penahan atau alat yang digunakan untuk memblokir sinyal frekuensi tinggi sistem komunikasi power line carrier atau PLC agar tidak menyebar ke saluran transmisi lain, sekaligus memungkinkan arus listrik frekuensi rendah dalam rentan 50 atau 60 Hz tetap mengalir normal dalam sistem tenaga listrik. Selanjutnya ada subbab yang ketiga yaitu jarak lindung arrestor. Di mana di sini eh, yang pertama itu ada data lapangan dan parameter sistem. Berdasarkan hasil pengamatan langsung di gardu induk, diketahui bahwa setiap peralatan memiliki jarak tertentu terhadap arrestor dan tingkat ketahanan isolasi yang berbeda.
Hasil pengukuran dapat kita lihat pada tabel di sebelah kanan, yaitu yang pertama ada lightning arrestor dengan jarak antar komponen 3 meter, tegangan kerjanya 460 kilovolt, dan basic insulation levelnya 750 kilovolt. Lalu yang kedua capacity voltage transformer, jarak antar komponennya 3 meter, tegangan kerjanya 150 kilovolt, basic insulation levelnya 750 kilovolt. Lalu disconnecting switch dan current transformer memiliki jarak antar komponen yang sama, yaitu 3 meter, tegangan kerjanya sama juga 150 kilovolt, dan basic insulation levelnya juga sama, yaitu 750 kilovolt. Lalu untuk circuit breaker dan disconnecting switch memiliki jarak antar komponen meter yang sama, yaitu 12 meter, tegangan kerja yang sama 150 kilovolt, dan basic insulation level 750 kilovolt. Untuk circuit breaker dan current transformer di sini sama juga. Dan untuk untuk transformer di sini jarak antar komponennya sekitar 5 meter, tegangan kerjanya 150 kilovolt, dan basic insulation levelnya 650 kilovolt. Dan untuk kubikel jarak antar komponennya 20, tegangan kerjanya 0, dan basic insulation levelnya 0. Next. Nah, berdasarkan tabel 2 tadi, bahwa arresor pertama di depan gardu induk berjarak 3 meter dari peralatan awal, sedangkan arresor di depan transformator berjarak 5 meter dari peralatan utamanya. Keduanya berperan sebagai pelindung utama terhadap lonjakan tegangan akibat sambaran petir dari arah saluran transmisi. Selanjutnya ada prinsip dasar dan persamaan hitungan, di mana untuk menilai sejauh mana arrestor mampu memberikan perlindungan terhadap lonjakan tegangan akibat sambaran petir, digunakan pendekatan jarak lindung arrestor atau protective distance. Untuk rumus yang digunakan yaitu L sama dengan UT dikurang UA per 2 dikali DU per DT dikali L dikali V. Dengan keterangan L sama dengan jarak lindung arrestor dengan satuan meter, UT yaitu basic insulation level dari pelatahan yang dilindungi dengan satuan kV. Lalu UA adalah tegangan sisa atau residual voltage arrestor dengan satuan kV, dan V merupakan kecepatan rambat gelombang surja atau M per second. Microsecond, maaf. Next. Next. Selanjutnya, untuk mengukur nilai kecurangan gelombang petir dapat ditentukan melalui hubungan antar impedansi saluran atau Z dan kecuraman arus sambaran, yaitu DI per DT, dengan persamaan DU per DT sama dengan Z dikali DI per DT. Dengan mengacu pada karakteristik umum sistem transmisi udara, diambil Z sama dengan 300 ohm, DI per DT-nya sama dengan 20 kA per mikrosecond. Sehingga diperoleh DU per DT sama dengan 300 dikali 20 sama dengan 6000 kilovolt per mikrosecond. Next. Selanjutnya ada arrestor di depan gardu induk. Pada arrestor yang ditempatkan di bagian depan gardu induk, peralatan yang dilindungi memiliki basic insulation level atau UT sebesar 750 kilovolt. Sedangkan tegangan sisa UA arrestor adalah 460 kilovolt. Dengan mensubstitusikan nilai tersebut ke dalam rumus diperoleh L sama dengan 750 dikurang 460 dikali 300 per 2 kali 6000 sama dengan 87.000 dibagi 20.000, didapatkan nilai sebesar 7,25 meter. Nilai ini menunjukkan bahwa arrestor di depan gardu induk secara teoritis mampu melindungi peralatan sejauh 7,25 meter. Karena jarak aktual antara peralatan hanya 3 meter, seluruh komponen yang berada di antara arrestor dan titik tersebut berada dalam zona aman dari lonjakan tegangan. Dengan demikian, arrestor ini memiliki efektivitas tinggi dalam menahan surya petir yang datang dari arah saluran transmisi menuju peralatan GI. Next. Selanjutnya, arrestor di depan transformator. Arrestor berikutnya yang dianalisis berada di depan transformator utama. Nilai bill transformator sebesar 650 kV, sedangkan tegangan sisa UA arrestor tetap yaitu 460 kV. Maka didapatkan nilai L sebesar 650 dikurang 460 dikali 300 per 2 dikali 6000 sama dengan 57.000 per 12.000, didapatkan nilai sebesar 4,75 meter.
Hasil ini menunjukkan bahwa jarak lindung teoretis untuk arrester di depan transformer adalah 4,75 meter. Sementara itu, jarak aktual antara arrester dan transformer di lapangan adalah 5 meter. Yang berarti posisi arrester sedikit di luar zona lindung yang ideal. Meskipun demikian, perlindungan masih tergolong aman karena tegangan sisa yang diterima tidak dapat melebihi batas build transformator. Namun, untuk hasil yang lebih optimal, posisi arrester dapat dimajukan sekitar 1 meter agar seluruh bagian primer transformator masuk dalam zona perlindungan efektif. Next. Berdasarkan hasil evaluasi, diketahui bahwa arrester yang dipasang di depan gardu induk menunjukkan kinerja paling baik karena seluruh peralatan pada sisi masih berada dalam jangkauan zona lindung dengan jarak aktual 3 meter dan jarak lindung teoretis sebesar 7,25 meter. Sementara itu, arrester yang terpasang di depan transformator memiliki jarak aktual 5 meter dengan jarak lindung sebesar 4,75 meter. Hingga meskipun sedikit berada di luar batas perhitungan teoretis, masih dapat dikategorikan cukup aman karena posisi perlindungannya mendekati batas aman. Selain itu, menurut hasil pembacaan discharge counter menunjukkan adanya arus sebesar 0,6 mikroampere dengan total indikasi pelepasan sebanyak 17 kali, yang mana kondisi ini mengindikasikan bahwa arrester bekerja dengan baik dalam menyalurkan tegangan lebih ke sistem pertanahan tanpa menimbulkan kerusakan pada peralatan. Aktivitas pelapatan tersebut kemungkinan besar disebabkan oleh induksi petir tidak langsung atau perubahan kondisi beban akibat proses operasi saklar bukan karena sambaran langsung. Next. Selanjutnya analisis arrester pada sisi 20 kV transformator. Yang pertama ini kita menganalisis jarak lindung arrester, di mana arrester ini berfungsi melindungi peralatan sistem tenaga dari tegangan lebih akibat sambaran petir maupun switching yang kinerjanya sangat beruntung pada jarak lindung atau protective design, yaitu jarak maksimum di mana arrester masih efektif menurunkan tegangan lebih agar tidak melebihi build peralatan yang dilindungi. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, arrester pada gardu induk ini terpasang di sisi incoming 150 kV dan depan transformator dengan jarak aktual ke transformator sekitar 5 meter. Dengan demikian, posisi arrester di lapangan masih tergolong aman karena perbedaan jarak yang cukup kecil, di mana jarak aktual transformator ke jarak aktual ke transformator itu sekitar 5 meter dan perhitungan teoritisnya sebesar 4,75 meter. Next. Untuk sisi 20 kV sendiri, perhitungan jarak lindung idealnya mempertimbangkan build peralatan 20 kV dan tegangan sisa arrester 20 kV. Berdasarkan perbandingan tersebut, jarak lindung arrester sisi 20 kV relatif lebih pendek dibandingkan arrester di sisi 150 kV. Namun karena pada instalasi ini tidak terdapat arrester khusus di sisi 20 kV, maka proteksi utama terhadap surja berasal dari arrester yang terpasang di sisi 150 kV dan di depan transformator. Next. Selanjutnya ada analisis peniadaan arrester pada sisi tegangan 20 kV transformator. Tidak adanya arrester pada sisi 20 kV transformator didasarkan pada beberapa pertimbangan teknis dan operasional. Arrester yang terpasang di sisi 150 kV, baik pada saluran incoming maupun di depan transformator, telah berfungsi efektif menahan energi surja akibat sambaran petir maupun tegangan lebih dari sistem transmisi. Setelah melewati arrester sisi 150 kV dan isolasi transformator, energi surja yang tersisa sangat kecil sehingga tidak dapat menimbulkan tegangan lebih berbahaya bagi peralatan di sisi 20 kV. Dengan demikian, perlindungan terhadap peralatan 20 kV secara tidak langsung telah tercapai melalui koordinasi antara arrester sisi primer dan sistem penanahan transformator. Next. Selanjutnya, lokasi pemasangan arrester pada sistem 20 kV. Meskipun pada gardu ini arrester sisi 20 kV tidak dipasang, secara prinsip penentuan, lokasi pemasangan arrester pada sistem 20 kV dapat dilakukan beberapa titik strategis. Arrester umumnya dipasang pada bushing sisi 20 kV transformator, yaitu antara setiap fase dan tanah pada terminal keluar transformator. Tujuannya untuk melindungi isolasi bushing, kabel keluar, serta peralatan switchgear dari lonjakan tegangan akibat sambaran petir atau switching. Selain itu, arrester juga dapat ditempatkan pada ujung masuk saluran distribusi 20 kV, baik di dekat kubikel outgoing maupun di tiang pertama saluran udara. Penempatan di titik tersebut berfungsi untuk memenahan tegangan lebih yang mungkin masuk dari arah jaringan distribusi dan mencegah kerusakan pada peralatan gardu. Oke, lalu ada kesimpulan. Sistem proteksi petir eksternal di gardu induk Sukarame telah dirancang efektif dengan metode rolling spear.
Memastikan seluruh peralatan utama berada dalam zona lindung dari sambaran langsung. Lalu arrestor pada sisi 150 kV berfungsi baik dengan jarak pemasangan yang masih dalam batas aman, mampu menyalurkan energi surja ke tanah dan menjaga tegangan agar tidak melebihi bil peralatan. Lalu ketiadaan arrestor pada sisi 20 kV dapat diterima karena proteksi dari sisi 150 kV dan sistem pentanahan yang baik sudah cukup untuk menahan lonjakan tegangan. Lalu, lokasi optimal pemasangan arrestor 20 kV meliputi busing sisi 20 kV transformator, kubikel autogoing atau tiang pertama saluran udara dengan mempertimbangkan kondisi daerah, kerapatan petir, dan kualitas pentanahan sesuai standar IEC 62305. Next. Lalu ada saran bagi mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan kuliah lapangan. Selanjutnya, disarankan untuk mempersiapkan pemahaman dasar mengenai sistem tenaga listrik, terutama tentang proteksi petir agar kegiatan pengamatan dan analisis di lapangan lebih optimal. Lalu, mahasiswa diharapkan dapat lebih aktif dalam melakukan pengumpulan data, wawancara teknis, serta dokumentasi selama kegiatan lapangan, sehingga analisis dalam laporan menjadi lebih akurat dan komprehensif. Lalu untuk penyusunan laporan sebaiknya untuk dilakukan secara sistematis sejak awal kegiatan lapangan dengan memperhatikan struktur penulisan ilmiah, penggunaan sumber referensi, serta penyelarasan hasil observasi dengan teori yang relevan. Eh, Sekian dari presentasi kami. Terima kasih untuk waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba dites dulu ya.